Moda Raya Terpadu Fase rute Bundaran HI Kota sepanjang 5,8 km telah dibangun sejak Maret 2020 dan akan memiliki 7 stasiun bawah tanah, yakni Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Kedalaman stasiun mulai dari 17 meter hingga 36 meter. Pembangunan fase 2A ini dibangun dengan paket CP201, yakni konstruksi stasiun Sarinah, stasiun Monas, dan pekerjaan terowongan. Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pengerjaan proyek MRT fase 2A terbilang cukup sulit. Hal ini terkait dengan kendala penurunan tanah, lingkungan, hingga soal cagar budaya di beberapa lokasi konstruksi. Selain itu, menurut William, pengerjaan proyek dari area Hotel Indonesia hingga kota dibayangi dengan penurunan muka tanah juga tekstur tanah yang lunak. Isu lainnya adalah mengenai lokasi-lokasi cagar budaya yang cukup banyak di kawasan Jakarta Pusat. Untuk itu, PT MRT Jakarta harus melakukan pengecekan lokasi mana saja yang termasuk cagar budaya agar tidak menimbulkan polemik dan merusak bangunan sejarah. PT MRT Jakarta telah mendapatkan kucuran dana dari Japan International Cooperation Agency senilai 22,5 triliun. BUMD itu membutuhkan dana tambahan 7,3 triliun rupiah yang sudah diusulkan ke pemerintah dan ditargetkan rampung pada Maret 2025. Moda Raya Terpadu MRT atau banyak disebut MRT oleh kebanyakan orang, fase 2 rute Bundaran HI Kota sepanjang 5,8 km mulai dikerjakan. Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pengerjaan proyek MRT fase 2A terbilang sulit. Hal itu terkait kendala penurunan tanah, lingkungan, hingga soal cagar budaya di beberapa lokasi konstruksi. Nah, untuk membahas hal itu bersama kita telah hadir di studio Pakar Tata Kota Yayat Supriyatna dan telah tersambung melalui sambungan Zoom Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. Pak William, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kang Yayat, terima kasih banyak. Ya, sama-sama kami. Ini kalau bahas soal MRT sebetulnya ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi warga Jakarta, mungkin juga warga Indonesia, benar nggak begitu, Kang? Iya, ini MRT kan jadi backbone-nya, tulang punggungnya. Jadi kalau utara selatan itu mobilitas melewati kawasan bisnis, bangkitannya tinggi. Kalau semua mengandalkan jalan raya berat. Nah, ini menariknya kan, ini ada pusat kalau sampai ke nanti ke utara ya, ke Ancol. Ini yang sedang dilakukan sebetulnya kan? Yang Ancol nanti terhubung sampai ke Lebak Bulus. Apalagi kalau diteruskan sampai ke wilayah Tangerang, itu luar biasa. Jadi integrasi dalam konteks pengembangan pusat bisnis disinergikan dengan pengembangan jaringan transportnya. Nah, pertanyaannya kapan nih warga cepat-cepat pengin ke sana? Itu dia yang harus ditanyakan ke Pak William. Pak William, sebetulnya masyarakat banyak sekali yang berharap MRT ini segera terrealisasi. Di sisi lain, ini saya juga baca di beberapa media, Anda mengatakan bahwa ada beberapa kendala sebetulnya untuk mewujudkan ini. Tapi di sisi lain juga sudah ada target bahwa ini akan selesainya kapan. Begitu nggak kira-kira Pak William? Iya, betul. Jadi saya sampaikan bahwa memang untuk fase 2 ya itu kita bagi dua ya. Fase 2A dari Bundaran HI menuju ke Kota Tua itu 6 km dan fase 2B dari Kota Tua menuju ke Ancol Barat sepanjang kurang lebih 6 km, jadi total 12 km. Untuk yang fase 2A itu tadi sudah disampaikan ada 7 stasiun ya, dan ini targetnya kita akan kerjakan juga CP201 dari Bundaran HI menuju ke Harmoni, itu akan dikerjakan sampai dengan bulan Maret 2025. Pak William, seluruh saya potong. Ini maksudnya CP01 ini proyek-proyeknya ya?
Ya, jadi construction package 201 sampai 207 nantinya ini dibagi. Yang berikutnya masih dalam proses pelelangan. Seluruh konstruksinya ini jauh lebih sulit dari fase kita membangun fase 1 yang sekarang sudah dioperasikan, ya. Karena tadi sudah disampaikan juga semuanya bawah tanah, kemudian di kawasan kota itu kita melalui ada sungai di situ, ada Kali Ciliwung yang harus berada di bawah kali, jadi secara keseluruhan dia akan lebih dalam. Dipersusah dengan konstruksinya adalah tanah lunak dan ada land subsidence, penurunan tanah yang kita sudah tahu itu terjadi di Jakarta Utara, ya, dan termasuk sebagian Jakarta Pusat. Plus jalur yang akan kita lalui ini memang nilainya mahal, nilai sejarahnya mahal sekali. Mulai dari Bundaran HI itu sudah bangunan bersejarah, kita masuk ke Monas, kawasan Harmoni sampai ke Kota Tua. Sehingga memang penanganan terhadap aspek-aspek budaya, cagar budaya itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang membuat memang secara teknis, ya, maupun aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya, pembangunan fase 2 ini menjadi lebih kompleks dari fase 1. Oke. Kalau disebut lebih kompleks, artinya ketika proyek ini sudah dikerjakan, solusinya sudah sudah ditemui, ya, sudah ada sebetulnya. Betul. Oleh sebab itu memang sejak fase feasibility study yang dilaksanakan sejak 2012 maupun fase basic engineering design, semuanya sudah kita perhitungkan, ya. Ketika kita melakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan, yang kita maksudkan dengan komponen cagar budaya, kemudian kesulitan-kesulitan tadi land subsidence atau soft land atau material tanah yang soft itu sudah diperhitungkan, dan itu yang kemudian membuat biaya untuk mengerjakan fase 2 ini memang lebih tinggi daripada fase 1, karena seluruh aspek-aspek itu harus difaktorkan, ya, ke dalam biaya melaksanakan konstruksi fase 2 ini nantinya. Yang harus kita lihat lagi juga pengelolaan lalu lintas, traffic di menangani fase 2 ini kita belajar dari fase 1, kita tidak ingin mengulangi situasi menangani traffic diversion yang mungkin membuat masyarakat Jakarta banyak mengeluh, gitu, ya. Pasti akan ada gangguan, tetapi yang sekarang kita lakukan, misalnya hari ini kita mulai melakukan pengalihan traffic atau manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan sepanjang Jalan Tamrin, itu dengan sedini mungkin menginformasikan kepada semua masyarakat, stakeholders, dan upaya-upaya yang kita lakukan ini dilakukan secara lebih profesional, ya, dan memastikan bahwa semua stakeholders yang dilalui kita dengar aspirasinya. Nah, ini memang aspek-aspek yang kita kelola dengan lebih baik untuk pembangunan fase 2. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh soal traffic, tadi Pak William mengatakan biayanya juga jauh lebih mahal dibandingkan fase 1. Ini perbedaannya sampai berapa banyak perbedaannya, Pak William? Ya, sampai hari ini kita komitmen pendanaan untuk fase kedua, ya, yang sudah kita dapatkan dari pihak Jepang itu sebesar 22,5 triliun rupiah. Dan sesuai perjanjian kita dengan Jepang dan sesuai dengan basic engineering design ini direncanakan untuk membangun trase sepanjang 8,3 km plus depo. Itu kira-kira. Nah, dengan perpanjangan penambahan trayek atau trase yang sekarang sedang dalam pembahasan antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI, juga sedang dilihat kemungkinan untuk akan ada penambahan anggaran lagi. Tetapi ini masih subject to proses engineering design. Jadi proses desain teknisnya juga sedang berjalan. Kalau desain itunya belum jadi, apakah ini akan berpengaruh sangat signifikan terhadap proyek yang sedang dikerjakan? Tidak, sebenarnya sudah yang fase 1 kan sudah jadi. Makanya kita berani menjalankan yang jalur dari Bundaran HI sampai ke kota sepanjang 6 km. Tapi yang itu sudah jalan, ya, yang basic engineering design sudah dilelangkan, sudah ada pekerjanya. Yang fase berikutnya, yang fase 2B yang saya sampaikan dari kota sampai ke Ancol Barat, itu sedang dalam proses basic engineering design. Oke, baik.
Pak William, kita jeda sebentar. Kang Yayat, kita jeda Ya, sebentar. Kita benar. akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.